Satu yang ngomong. 1, 2, 3. Ini udah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 dulu. Sini kami lagi menonton teater 12 orang marah. Di mana teman-teman? Di PPSB Pondok Kelapa. Yay! Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya. Jangan mau. Perkenalkan, nama saya Salma Salita, di absen 31. Saya Putri Alfarita, absen 27. Saya Delis Farsiana Yusuf, absen 9. Saya Celana di Sinapita, absen 14. Saya pernah Jawa India, absen 26. Saya Rafi Virus, absen 29. Dan saya Febriano Bima Misani, absen 10. Tante, saya hai dulu, Tante. Ikut bersama menemani kami. Yay. Jadi kita mau masuk ke teaternya. Sinopsis. 12 warga sipil yang dipilih secara acak untuk menjadi juri dan menangani sebuah Diskusi kita ya. Jadi, Anda benar-benar percaya kalau ada itu salah? Ya masuk akal. Anda kan tadi ada di ruang sidang, duduk di sana, terus dengar semua hal yang kita dengar. Anak itu tuh salah. Ya terus kenapa kalau dia masih 19 tahun? Dia udah cukup tua untuk bisa mendadainya sendiri. Ya. Semuanya kan sudah cukup jelas. Ya, maksud saya sudah yakin kok dari awal kalau anak itu memang orang yang membunuh ayahnya. Siapa yang enggak? Saya justru berpikir ini itu adalah sebuah kasus yang sudah dibuka terus ditutup lagi. Orang-orang itu nggak membuktikan lewat dengan cara. Anda proses bukti daftarnya. Dan terus Anda punya apa nyonya? Ini soal apa? Kita di sini bersebelah satu setuju tanpa ratus sedikit pun. Nggak ada yang mikir dua kali. Hanya ada kali aja kayak gitu. Iya, mereka kan berdiri di atas sumpah. Anda mau bilang apa? Menurut saya mereka nggak salah. Iya, nggak ada yang tahu persis kan soal ini. Ini kan bukan sains yang menjadi pasti. Menurut saya ini masuk akal. Dengar, nyonya omong kosong. Saya udah dengar banyak kebohongan dalam hidup saya, tapi apa yang Anda ucapkan barusan adalah kebohongan yang paling besar dan paling membuahkan. Anda datang ke ruangan ini membawakan cerita-cerita khayalan Anda tentang anak malang ketidakadilan. Terus cerita Anda udah mulai masuk dalam kepala orang-orang sialan ini. Yang saya kasih tahu Anda nggak akan pernah bisa masuk dalam kepala saya. Diam. Saya bilang diam. Diam bangsat. Anjing. Pasif. Tuan, sudah cukup tuan. Anjing.
kalian minta argumen kan? Giliran saya udah ngeluarin semua argumen saya, kalian malah diem kayak gitu. Mau sampai dari tadi. Puluhan orang-orang hina yang sok berempati. Anak itu gak patut kau dapat empati dari kalian. Anak itu gak patut kau dapetin semuanya. Kalian tidak tahu cara mendidik anak kan? Kalian tidak tahu gimana susahnya mendidik anak dari dia kecil sampai dia gede. Terus dia kurang ajar sama orang tuanya. Kalian tidak tahu kan gimana rasanya itu dipukul sama anak kalian sendiri. Kalian semua akan tahu. Buang aja, buang waktu, buang uang aja. Gak usah sekalian dilahirin aja. Anak itu gak bersalah. Mereka gak bersalah. Sidangannya sudah selesai. Kita bisa pergi dari ruang kuliah ini. Ayo,
Jadi di sini kami akan mewawancarai tokoh atau pemeran dari teater 12 Orang Marah. Dengan siapakah di sini? Saya dengan Faiza. Aku Gian. Oke, di sini kami ada pertanyaan yang akan kami tanyakan ke kakak-kakak sekalian. Apa pertanyaannya? Kira-kira apa Kela? Kira-kira berapa lama sih Kak waktu yang dibutuhin buat ngebuat acara ini? Persiapannya, latihannya? Ini jawab. Untuk proses dari awal kita latihan, kemudian casting dan sebagainya, itu kalau dikalkulasin itu sekitar 6 bulan. Dan sempat ada kendala-kendala ya, pergantian aktor dan sebagainya. Tapi kalau dirangkum ya 6 bulan. Faktornya apa aja Kak kira-kira? Yang pasti kan karena kita kuliah juga, yang pasti hambatannya ya ada yang sesekali nggak bisa datang hadir latihan, yang dimana kan kalau kalian tadi tonton sangat-sangat banyak dialog yang satu sama lain itu saling saut-sautan. Dan ketika ada satu orang yang nggak datang itu akan sulit banget latihannya. Itu sih paling hambatannya di... Dan kita kan karena masih mahasiswa juga ya, jadi kita selalu latihan tuh mulai dari jam 7 malam sampai tuh bisa sampai jam 12. Jadi gitu minusnya di waktu istirahat kita sih agak tergerus di waktu istirahatnya karena latihan dari malam sampai tengah malam, paginya kuliah. Jadi agak minus di situ di waktu istirahatnya. Kakak berdua ini dari universitas mana? Kita dari Universitas Negeri Jakarta. Sama, Universitas Negeri Jakarta. Untuk fakultasnya? Fakultas Kita bahas... umum sih, sebenarnya umum. Ya, Tapi kita adalah komunitas teater yang bernaung di Fakultas Bahasa dan Seni. Cuma untuk anggotanya itu macam-macam dari seluruh fakultas bisa masuk. Oke, baik Kak. Ini kan kita semua nih agit ya di sini kelas 3 nih yang mau ke universitas masing-masing. Kira-kira Kakak nih punya motivasi nggak sih buat agit-agit ini? Kalau dari aku sih percaya diri aja sama diri kamu sendiri, karena yang tahu potensi diri kamu tuh kamu sendiri. Kayak aku kan sempat percaya diri tuh di akhir kelas 12. Aku meyakinkan diri untuk masuk Universitas Negeri Jakarta dan memilih Prodi Sastra Indonesia, terus masuk ke komunitas teater Zat. Itu karena aku percaya ada potensi di diri aku, makanya aku lakuin dan disinilah aku sekarang. Kalau kakaknya? Jadi Mario Teguh nih kasih motivasi. Sebenarnya ini motivasi untuk masuk kuliah gitu ya untuk anak-anak kelas 3. Ya sebetulnya kalian juga harus tahu potensi diri kalian sendiri ya. Terkadang orang-orang merasa nggak tahu akan potensi dirinya dan mencoba memaksakan dan akhirnya kecewa di akhirnya. Jadi ya rasa-rasanya realistis aja cukup deh. Kalian paham akan kapasitas dan laksanakan. Baik, terima kasih nih kakak udah bersedia untuk kami wawancarai. Dadah. Ya, terima kasih. Ini dengan kakak siapa? Aduh, aku dengan Nila. Kakak sebagai apa? Aku sebagai tiketing dan aku sebagai bendahara dan koor tiketing dan asuhan. Kira-kira kalau misalkan dari tiketing tuh apa sih kendalanya? Kendalanya paling ini ya, kalau misalkan ada miskomunikasi antar penonton sama dari tim kami, dari tim tiketing. Jadi paling solusinya adalah reach out ulang ke penonton kalau misalkan ada kesalahan. Kakak ini yang salah satu yang notice kita semua dari SMA 100. Iya, betul, karena aku melihat kalian SMA 100 tuh banyak banget yang beli. Terus aku kayak SMA 100 lagi kayak gitu. Aku pikir kalian itu temannya aktor. Oh iya. Iya, makanya aku kayak notice nih SMA 100 siapa ya gitu. Oke Kak, terima kasih ya sudah wawancarain. Dadah. Iya Kak, dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami kali ini sedang bersama dengan sutradara dari teater dari 12 Orang Marah. Nah, aku mau nanya nih Kak, satu pertanyaan dari aku. Ini kan kalau aku lihat ini konsepnya ini kan fresh banget nih menurut aku. Karena aku baru pertama kali lihat teater dengan konsep persidangan yang membahas kasus pembunuhan dan ada konflik yang masing-masing orang itu menyampaikan opini masing-masing kan. Kalau dari Kakak sendiri itu ada referensinya nggak? Dari awal membuat ini? Oke. Ini menarik. Sebenarnya kalau kalian pikir ini baru, enggak juga. Karena ini tuh adaptasi dari film zaman dulu banget. Cari 12 Angry Men, film. Ini tuh adaptasi dari naskah itu. Cuman bedanya ada
karena adaptasi jadi ada beberapa aspek yang diubah, kayak kenapa judulnya 12 Angry Men, karena aslinya itu 12 laki-laki semua. Melihat di sini kan gue nge-gender swap, ada 4 karakter perempuan kan. Ya. Jadi itu yang kebaruannya supaya bisa ngebawain visi yang baru juga, yaitu ya ada unsur feminismenya juga. Tapi untuk ngebuat project yang sebesar ini, ada gangguan yang paling utama nggak yang kakak rasain? Yang benar-benar ngebuat teater ini tuh tadinya kakak jadi dari optimis jadi pesimis gitu tiba-tiba? Nggak ada, karena alhamdulillah banget gue punya seluruh tim yang sesolid itu, sekeren itu. Tentunya ada dinamika kayak ya ada problem dan lain-lain, tapi itu semua nggak pernah bikin gue pesimis karena gue percaya sama teman-teman gue dan teman-teman gue juga percaya sama gue. Jadi gue rasa itu kuncinya sih kalau kalian mau jadi anak teater juga. Sebenarnya kayak gitu aja proses semua, mau kalian berantem atau kayak gimana itu dinamika aja, itu bagian dari prosesnya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, terima kasih kakak untuk waktu luangnya untuk wawancara bersama kami. Oke. Sukses kak, sukses kak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bersama kakak siapa? Aku Azka. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana kendala dan apa aja yang prosesnya apa aja? Kendalanya sih sebenarnya di awal-awal aja paling ya, karena kita harus lebih ngenalin karakter kita dulu, baru kita bisa lancar gitu berprosesnya. Paling itu aja sih. Kayak kendalanya harus ngenalin karakter tuh sedalam mungkin biar kita bisa meranin karakternya gitu. Tadi pas kakak meranin karakternya itu ada improvisasi nggak? Ada, tapi dikit-dikit aja, kayak kita tuh namanya kayak impuls gitu sih, kayak apa yang kita dengar ya itu aja yang kita respon gitu. Ini kan kakak kan perannya kan tadi kan 11:1 kan ya? Iya. Itu kan pasti kan ada yang kayak konfrontasi gitu antar pemain. Itu kadang-kadang ke bawah ngasih ke kehidupan nyata gitu? Ke bawah sih alhamdulillah sejauh ini enggak ya, tapi paling aku jadi bisa ngambil hal positif dari juri 8 ini. Jadi aku kebanyakan lebih bijaksana, terus jalan aku tuh kayak jadi lebih berwibawa gitu. Pokoknya dampaknya positif sih juri 8 ini ke kehidupan pribadi aku gitu. Ini kan kita semua di sini agit-agit nih kak, mau lulus kan SNBP. Ini paling mendekatnya SNBP. Kira-kira kakak punya motivasi nggak sih buat agit-agit sekarang ini? Apa ya motivasinya? Karena kalau misalnya lagi terdekat kan SNBP gitu ya, itu kan dari rapot. Ya pasti kalian udah ngejalinnya dari kelas 10 gitu kan ya. Kalau yang sekarang paling kalian harus tekunin lagi kan, ningkatin nilai-nilai kalian, sama kalau misalnya kalian punya prestasi ya itu jangan lupa gitu dicantumin gitu. Motivasinya semangat terus. Semangat. Nah pertanyaan terakhir. Kira-kira kan sekarang kan kita ada TKA nih kak. Menurut kakak nih TKA tuh gimana sih? Jujur nih aku udah lupa ya TKA apapun itu, karena udah lama. Terus juga waktu tahun aku kan itu udah nggak ada atau nggak bahasa lain gitu. Jadi aku kayaknya kurang bisa berkomentar soal ini gitu. Oke kak. Ini kak, aku mau nanya, kakak waktu itu masuk UNJ itu pakai jalur apa kak? Aku jalur SNBP. Wow, keren banget. Jurusannya apa kak? Jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Keren. Makasih kak. Sama-sama. Pak? Udah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, dan inilah akhir dari show kami. Terima kasih yang sudah menonton dan juga mendengarkan. And then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.